Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data PD Official. Kali ini PD Official akan membahas mengenai penerimaan Bintara PK TNI AU gelombang kedua tahun 2022. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai hal tersebut, saya ingatkan bantu untuk mengembangkan PD Official dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Oke teman-teman semuanya, di layar ini saya tunjukkan laman resminya penerimaan TNI AU, yaitu di dajurit.tni-au.mil.id. Nah, di sini teman-teman nanti akan mengetahui beberapa pembukaan penerimaan, yang dalam hal ini saya akan membahas mengenai penerimaan Bintara PK TNI AU gelombang kedua tahun 2022. Berdasarkan informasi yang dimuat pada laman ini, teman-teman semuanya, nanti teman-teman silahkan buka saja. Akan ada bagian persyaratan, nanti akan ada masing-masing penerimaan. Nah, dalam hal ini saya akan membahas Bintara PK TNI AU gelombang kedua tahun 2022. Di sini belum ada persyaratan yang harus disertakan. Namun teman-teman perlu mengetahui bahwasanya berdasarkan informasi yang saya peroleh, pendaftaran Bintara PK TNI AU gelombang kedua tahun 2022 akan dibuka pada tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus tahun 2022. Lalu teman-teman mungkin bingung persyaratannya apa saja yang harus disiapkan untuk melakukan pendaftaran Bintara PK TNI AU gelombang kedua. Nah, untuk persyaratannya teman-teman bisa lihat di sini saya tunjukkan persyaratan untuk Bintara PK TNI AU gelombang kedua. Bisa teman-teman gunakan rujukan persyaratan dari gelombang pertama, di mana untuk persyaratan administrasi untuk bagian umum atau persyaratan umumnya yaitu warga negara Indonesia, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945, berusia paling rendah 17 tahun 9 bulan dan paling tinggi 22 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Tidak memiliki catatan kriminal yang dikeluarkan secara tertulis oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehat jasmani rohani, tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum. Itu untuk persyaratan umum. Sedangkan untuk persyaratan khusus yaitu untuk Bintara PK pria berijazah SMA MA untuk jurusan IPA, SMK bidang teknologi dan rekayasa kecuali teknik perkapalan, teknik tekstil, teknik grafika, geologi pertambangan, instrumentasi industri pelayaran, bidang teknologi informasi dan komunikasi, bidang kesehatan kecuali farmasi dan farmasi industri, bidang bisnis dan manajemen kecuali keahlian tata niaga, dengan syarat melengkapi ijazah SD, SMP, SMA atau MA atau SMK, SKH UN asli serta fotokopi yang telah dilegalisasi sesuai Permendikbud nomor 29 tahun 2014 oleh kepala sekolah yang mengeluarkan ijazah atau surat tanda tamat belajar yang bersangkutan, atau kepala dinas pendidikan kabupaten maupun kota administrasi yang bersangkutan apabila sekolah yang mengeluarkan ijazah atau STTB sudah tidak beroperasi atau ditutup, dan buku rapor asli SMA, MA, dan SMK. Ini ya teman-teman untuk persyaratan khususnya. Yang selanjutnya pada poin yang ke B atau poin kedua, tinggi badan sekurang-kurangnya bagi calon Bintara PK pria yaitu 163 cm dengan berat badannya seimbang atau ideal. Poin yang ketiga, bersedia menandatangani surat perjanjian ikatan dinas pertama keprajuritan selama 7 tahun bermaterai, dan untuk SLTA, SMA ataupun MA lulusan tahun 2020 dan tahun 2021 itu tidak melampirkan SKHUN, atau ini juga untuk lulusan tahun 2022 juga tidak melampirkan SKHUN. Karena memang lulusan 2020-2021 itu tidak dilakukan ujian nasional, sehingga sertifikat hasil ujian nasionalnya tidak ada, hanya memiliki ijazah. Oke, yang selanjutnya untuk tambahan
Untuk tambahan bagi persyaratan pendaftar Bintara PK TNI AU gelombang kedua, ini bisa dilihat berdasarkan persyaratan gelombang pertama, yaitu bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, sanggup mengganti seluruh kerugian apabila biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila teman-teman nanti mengundurkan diri sebelum pendidikan pertama berakhir, sanggup mengganti seluruh kerugian biaya yang telah dikeluarkan oleh negara apabila mengundurkan diri. Bagi orang tua atau wali harus menandatangani surat pernyataan tidak melakukan penyuapan, kolusi pihak manapun atau bermaterai. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai atau karyawan harus mendapatkan persetujuan atau izin resmi dari kepala jawatan atau instansi. Belum pernah kawin dan sanggup tidak kawin selama mengikuti pendidikan pertama sampai dengan 2 tahun setelah lulus pendidikan pertama, yang diketahui oleh orang tua wali, lurah atau kepala desa, dan kantor urusan agama atau KUA, catatan sipil setempat bermaterai. Poin yang ketujuh, mendapat persetujuan dari orang tua bagi calon yang belum berumur 21 tahun atau persetujuan wali bagi calon yang kedua orang tuanya sudah meninggal atau berhalangan tetap yang disahkan oleh kelurahan tempat domisili. Jadi bagi teman-teman yang belum berumur 21 tahun maka juga harus mendapat persetujuan dari orang tua, terus mendapat persetujuan juga dari wali apabila orang tua teman-teman sudah meninggal atau berhalangan tetap yang disahkan oleh kelurahan tempat tinggal teman-teman semuanya. Artinya mengetahui berdasarkan karena memang kondisi teman-teman itu berdasarkan poin yang ketujuh ini. Poin yang kedelapan, harus mengikuti dan lulus pemeriksaan atau pengujian masuk. Dan poin yang kesembilan, berdasarkan Permendagri nomor 104 tahun 2019 tentang pendokumentasian administrasi kependudukan bab 7 ketentuan lain-lain pasal 18-19, maka untuk persyaratan fotokopi KTP dan KK tidak diperlukan legalisir untuk panitia daerah dan pusat yang bertugas sebagai tim administrasi agar tetap memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Artinya untuk KTP, untuk KK tidak perlu dilegalisir ya teman-teman. Di sini sudah ada penjelasannya. Jadi seperti itu untuk jurusannya IPA. Untuk SMK sudah ada pengecualian untuk jurusan ya teman-teman. Ini saya sebutkan tadi, atau bidang teknologi dan rekayasa itu kecuali ya, tidak boleh teknik perkapalan, teknologi tekstil, teknik grafika, geologi pertambangan, industri, instrumentasi dan pelayaran itu tidak bisa mengikuti pendaftaran Bintara TNI AU ya teman-teman, tidak bisa. Nah seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Nanti teman-teman silahkan cek saja laman resminya Diajuri TNI AU MIL. Nanti ketika sudah dibuka silahkan cek saja di sini persyaratannya. Jadi seperti itu penjelasan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bernilai positif bagi teman-teman yang akan mendaftar menjadi calon Bintara PK TNI AU gelombang kedua tahun 2022. Sebelum saya tutup, saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar pada video ini, subscribe, like, komen, dan share PD Official channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.